Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayat. NIT saya 2543009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas automation skill yang Bapak berikan kepada kami di semester 1 ini. Di sini tugas saya untuk menjelaskan ulang apa yang materi Bapak berikan dan berikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih buat Bapak yang telah memberikan kami materi ini untuk menjadi yang lebih berkembang di kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan di awal materi, yaitu evolusi kendali manual, semi otomatis, dan otomatis. Evolusi manual ialah seluruh tugas yang ada di pelabuhan itu dikerjakan oleh manusia, sehingga tidak mengintervensi untuk kinerja kita selama di pelabuhan. Sedangkan semi otomatis ialah sistem yang memiliki lob tertutup namun terbatas. Alat ini memiliki kecerdasan untuk membantu manusia seperti kren, objek, atau navigasi utama, tetapi tetap di tangan operator. Sedangkan otomatis ialah sistem yang bekerja berdasarkan set point yang ditentukan sebelumnya. Komputer akan melakukan perhitungan logis secara terus-menerus untuk menjaga variabel tetap stabil tanpa bantuan manusia sekalipun. Yang kedua ialah sensor arsitektur pengendalian sistem. Sensor bertindak sebagai sumber yang mengubah parameteran fisik menjadi data digital. Sensor posisi dan jarak seperti lidar dan radar pada kapal otonom untuk memetakan rintangan di sekitar. Sensor kondisi ialah sensor getaran vibration sensor pada mesin kapal untuk mendeteksi keausan bantalan atau bearing sebelum mesin mengalami kegiatan total. Fungsi utama ialah melakukan pengumpulan data mentah yang kemudian diolah oleh controller menjadi keputusan. Konsep Human Machine Interface atau HMI. HMI adalah antarmuka grafis yang menyederhanakan kompleksitas sistem di belakangnya. Fungsi diagnostik menampilkan pesan kesalahan secara fisik, misal motor overheat, sehingga teknisi tidak perlu mencari kerusakan secara manual. Yang kedua ialah menjaga manajemen histori HMI, yaitu menyimpan grafik tren performa, memudahkan manajer operasional untuk menganalisis efisiensi alat dan jangka waktu tertentu. Yang keempat, saya akan menjelaskan arsitektur otomatis gate di pelabuhan atau smart gate. Smart gate ialah pelabuhan pintar. Sistem ini mengintegrasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam suatu aliran kerja atau OCR, Optimal Character Recognition. Kamera dengan kecerdasan buatan yang mampu membaca nomor kontainer yang berdebu atau sedikit rusak sekalipun. Sistem ini sangat penting di dalam dunia kemaritiman karena saat kami melakukan pengecekan data, kita dapat mengecek data secara valid dan tidak asal-asalan. Jika kita mengecek data asal-asalan, kita dapat merugikan perusahaan kami sendiri dan maupun orang lain yang bekerja di sana. Yang kelima, saya akan menjelaskan administrasi pelayaran dari kertas ke awan atau cloud. Era modern menggunakan sistem single submission atau manifest digital. Data kargo dikirim oleh agen pelayaran ke otoritas pelabuhan sebelum kapal tiba. Dampaknya ialah mengurangi waktu tunggu kapal atau dwelling time karena proses administrasi sudah selesai saat kapal masih berada di laut lepas. Sehingga kita bisa paham di materi kelima ini, tugasnya dari administrasi pelayaran dari kertas ke awan yaitu cloud atau sistem otomatis ini, kita dapat memudahkan kinerja orang yang di kapal dan mempermudah tugas kami yang ada di pelabuhan. Tugas kami seorang
keterlaksanaan itu ialah menjadi agen dan memudahkan untuk para kru kapal untuk memproses dokumen kepada kami agar lebih mudah ia mendapatkan apa yang dia butuhkan selama di kapal. Contoh, memperpanjang dokumen pelautnya atau supplier makanannya ataupun dan lain-lain. Yang keenam itu otomasi dan supply chain maritim. Penerapan ini bertujuan untuk mensinkronisasi antar moda kapal, kereta atau truk. Automated stacking crane ASC, crane yang menyusun kontainer di lapangan penumpukan berdasarkan algoritma paling cepat diambil sehingga meminimalkan gerakan perpindahan kontainer yang tidak perlu repot karena kita dibantu dengan supply chain maritim. Yang ketujuh ialah database dan manajemen logistik. Database berfungsi ialah seperti ingatan dari sistem logistik. Integrasi data menggunakan kunci unik, prime key atau seperti nomor kontainer agar tidak terjadi data ganda. Kenapa begitu? Jika terjadi data ganda, akan menyebabkan kita kerugian suatu material atau dan lain, sehingga dapat merugikan perusahaan kita ataupun jika kita bekerja di suatu ASN Kemenhub, kita dapat mendapatkan suatu bencana yang tidak diinginkan. Contohnya, jika data double, kita akan terkena pasal karena anggap saja kita memasukkan data tersebut. Nah, integrasi data ini menggunakan kunci unik prime key seperti nomor kontainer agar tidak terjadi data ganda. Disinilah materi 7 database dan manajemen logistik. Yang kedua itu relasi datanya, menggunakan data sopir truk dan data truk dan jadwal keberangkatan kapal untuk mengambil keputusan manajerial sehingga kita dapat memutuskan kapan terjadinya itu suatu manajemen logistik. Yang ke-8 ialah Internet of Things atau IoT. Pada kapal dan kargo, IoT menciptakan konektivitas tanpa batas melalui satelit atau jaringan seluler pesisir. Contoh, condition based monitoring. Sensor pada mesin kapal mengirim data performa ke kantor dari pusat di darat jika ada suatu anomali atau suatu bencana. Tim teknis di darat bisa memandu kapal melakukan perbaikan secara remote. Inilah tugasnya IoT, Internet of Things pada kapal kargo. Yang ketiga adalah pelacakan kargo atau ESL sebagai elektronik pada kontainer yang mengirim notifikasi jika pintu dibuka secara paksa di luar zona tujuan. Materi ke-9 ialah Smart Port atau Green Shipping. Smart Port ialah masa depan industri. Kenapa begitu? Karena di zaman sekarang ini Smart Port ialah sangat yang dibutuhkan. Contohnya itu ialah di kota China. Seluruh kegiatan di pelabuhan itu tidak ada nama menggunakan kinerja manusia. Seluruhnya menggunakan kinerja robot. Karena kita menggunakan kinerja robot itu sangat memudahkan dan efisiensi waktu kita dalam bekerja. Smart Port ialah menggunakan AI untuk memprediksi puncak kepadatan truk sehingga jadwal masuk bisa teratur agar tidak terjadi kemacetan di jalan raya sekitar pelabuhan. Ataupun juga jika kejadian tidak diinginkan akan terjadi yang namanya kecelakaan atau insiden di dunia pelabuhan. Yang itu kedua ialah green shipping atau implementasi teknologi seperti cold ironing. Kapal memastikan mesin utama saat bersandar dan menggunakan listrik di pelabuhan untuk menjaga kualitas udara di sekitar pelabuhan. Smart Port and Green Shipping itulah penjelasan di materi ke-9. Dan yang ke-10 ialah keamanan sistem otomasi fisik atau cyber. Keamanan atau lapisan perlindungan seluruh sistem otomatis atau cyber security melindungi jaringan dan ransomware yang bisa membentuk seluruh operasional pelabuhan. Standar ISO 20000
27001 penerapan standar keamanan informasi internasional untuk memastikan data pengirim dan logistik pelanggan tidak bocor ke pihak pesaing. Itu saja materi yang saya ulang pada semester 1 ini. Terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan materi ini agar menambah wawasan kami di kemudian hari. Sekian dari saya, Alfi Hidayat, NIK 2543009. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.